Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang. Kita masuk dalam episode ketiga, Hidup Tanpa Kekhawatiran. Subjudulnya adalah Cukup Satu Hari Saja. Nah, apa ini maksudnya? Cukup satu hari saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran terakhir dalam bagian kekhawatiran ini, Yesus sampaikan kepada kita di ayat terakhir, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu saudara. Nah, Yesus tahu betul kita ini khawatir akan kehidupan kita. Cukup makan enggak? Penampilan saya ini oke apa enggak? Nanti saya ini tetap sehat atau enggak? Masa depan saya gimana nanti? Yesus tahu pergumulan itu. Yesus tahu kekhawatiran manusia. Tapi Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk fokus kepada satu hal, yaitu hari ini. Hari ini adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Present. Itulah cara kerajaan Allah bekerja. Fokus kepada kekinian. Dan inilah yang Allah gunakan kepada setiap kita, anak-anaknya, untuk membuat kita itu bergantung terus kepada Dia. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa prediksi, namun itu bisa juga meleset. Kita tidak tahu pasti kehidupan yang akan datang. Dan menarik sekali di bagian ini Yesus mengajarkan kita cara kerja Allah yang terjadi hari demi hari. Allah yang luar biasa itu, yang penuh hikmat dan kuasa itu juga bekerja di dalam waktu yang terbatas ini. Ia memberikan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23, ingat. Allah dengan hikmat-Nya telah menentukan apa yang akan dapat saya alami setiap harinya. Seringkali kita mencoba menambah-nambah masalah hari besok itu di dalam hari ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini membuat kita tersiksa. Dan akhirnya nggak berguna, sia-sia Bapak Ibu Saudara. Mengkhawatirkan masa depan adalah gangguan yang sebenarnya tidak perlu untuk kita alami. Saudara-saudara, kebanyakan kekhawatiran itu muncul karena dampak kita hidup di luar kerajaan Allah. Ketika kita masih bergantung kepada uang, bergantung kepada pengakuan, bergantung kepada jabatan, kita punya kebiasaan buruk khawatir. Karena kita bersandar kepada diri sendiri dan materi dan orang-orang yang tidak bisa memberikan jaminan. Yesus mendorong kita untuk kembali fokus kepada Allah, mencari kerajaan-Nya dan menolak godaan kekhawatiran. Ingat Bapak Saudara, fokusnya adalah hari ini. Kita menikmati hari ini, kita mengucap syukur pada hari ini, dan kita menjalani tugas tantangan yang diberikan pada hari ini dalam terang penyertaan Tuhan di masa lalu. Jadi fokus pada hari ini berdasarkan terang pernyataan Tuhan di masa lalu, serta berserah penuh kepada Allah tentang masa depan yang kita tidak tahu. Nah, saudara, keberserahan adalah tetap mengerjakan yang terbaik yang bisa kita kerjakan dalam hal perencanaan. Jadi keberserahan bukanlah tidak peduli ataupun tidak merencanakan kehidupan ini. Enggak. Keberserahan adalah kita bersandar penuh kepada Allah terhadap hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Percaya kepada Allah akan mengerjakan bagiannya dengan baik. Saudara, James Bryan Smith seringkali bertanya kepada anak-anak rohaninya dalam kelas-kelas pemuridan. Dia seringkali bertanya, siapakah kamu dan di manakah kamu? Dan ia seringkali mengulang pertanyaan tersebut dalam pertemuan-pertemuan itu. Ia mengulang-ulang dan ia mengingatkan muridnya untuk sadar, siapakah dirimu dan di manakah kamu? Dan jawaban yang ia inginkan dari anak-anaknya itu adalah, saya adalah anak Allah, seseorang yang didiami oleh Kristus, dan saya ada dalam kerajaan Allah yang kokoh.
Smith percaya ketika prinsip itu betul-betul tertanam dalam diri anak-anak rohaninya, banyak persoalan-persoalan mereka akan terselesaikan, apalagi tentang kekhawatiran. Nah, saudara, cara ini juga dipakai oleh Paulus untuk mengingatkan dirinya dan gereja Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9 dikatakan, "Tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa." Paulus ingat bahwa kekuatan yang ia miliki itu dari Allah. Dan kekuatan Allah itulah yang membuat dia bisa menghadapi tantangan kehidupan. Harta yang kita miliki dalam Kristus Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Dan tubuh, daging yang kita hidupi ini adalah bejana tanah liat yang rapuh. Kita adalah orang yang didiami oleh Kristus dan dimampukan untuk bekerja melalui Kristus yang akan terus menguatkan kita. Inilah kehidupan kerajaan Allah, kehidupan yang kokoh. Dan ketika kita diuji, kita akan semakin murni dan dewasa dalam Kristus. Memang ketika kita hidup dalam dunia ini, kita akan tetap menghadapi bahaya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, saudara. Kita tetap bisa sakit, kita tetap bisa kecelakaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, ataupun kita bisa gagal. Namun ingatlah, tidak ada satupun dari semua hal-hal itu yang akan membuat kita hancur ketika kita ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Allah sudah berkuasa, telah menang melawan dosa dan dunia ini. Dan bahkan jika kita meninggal, kita mati, ingatlah kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, nanti pun kita akan bertemu dengan mereka kembali untuk selama-lamanya dan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah yang Paulus ingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Mari nikmati hari ini. Jalani hari ini dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ingatlah masa-masa lalu Tuhan telah pimpin kita. Dan berserah penuh kepada Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita terus yakin dan percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kami diingatkan kembali untuk tidak khawatir, Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Berkat Tuhan satu hari cukup untuk satu hari. Dan biarlah kami menyerahkan hari esok di dalam tangan Tuhan saja, bukan dalam tangan kami. Karena kami terbatas, Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Kami akan mengusahakan yang terbaik yang bisa kami rencanakan untuk hari besok. Dan kami tetap berserah kepada Tuhan. Ajar kami tidak khawatir, Tuhan. Ajar kami tidak menyusahkan diri kami dengan hal-hal yang tidak perlu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.